Monster 2024 adalah satu-satunya film psikopat Indonesia minim dialog, dimana kita akan selalu dibuat deg-degan dari awal sampai akhir film. Kisah diawali dengan penampakan sebuah mobil dengan lato-lato gondal gandul, di mana mobil itu hampir saja menabrak dua anak kecil yang sedang OTW pulang sekolah. Nampak sang sopir berwajah brewok yang tersenyum sangat manis, namun dua anak kecil ini memutuskan untuk bersabar dan kembali mengayuh sepeda. Mari saya perkenalkan dua anak manis ini, si cantik bernama Alana dan yang dibonceng bernama Rabin, di mana tanpa mereka sadari si brewok sedang mengikuti entah untuk tujuan apa. Mereka memutuskan mampir ke sebuah tempat permainan, di mana walaupun sudah berkali-kali mencoba, mereka gagal mendapatkan boneka idaman. Alana yang mulai menyadari Rabin tiba-tiba menghilang, seketika mulai khawatir terjadi sesuatu, apalagi saat nama Rabin dipanggil, dia tidak menjawab. Dalam proses pencarian, Alana bertemu si brewok, di mana Alana melihat bagasi mobil si brewok bergoyang-goyang, yang nampaknya Rabin baru saja diculik. Dan benar saja, entah apa motif si pelaku, demi uang atau sekedar kepuasan, yang jelas saya belum tahu. Rabin yang sangat ketakutan mencoba kabur, namun karena tangan dan mata tertutup, Rabin kembali tertangkap. Entah apa yang terjadi kepada Rabin, di mana dia dimasukkan ke dalam kamar bersama si penculik. Sementara di sisi lain, walaupun siang berubah menjadi malam, Alana masih terkurung di dalam bagasi mobil. Setelah Alana berhasil keluar, dia juga berhasil kembali melihat, namun dengan kondisi yang terikat dan tidak tahu ada di mana. Alana tentu saja bingung. Dengan bantuan sebuah paku, Alana berhasil membuka lakban yang mengikat. Dia juga berhasil keluar dari markas si penculik, namun karena ingin menyelamatkan sosok Rabin, Alana memutuskan kembali. Namun sesampainya di dalam markas penculik, sebut saja bernama Jack, Alana melihat Jack menerima telepon dari seseorang bernama Murni. Namun karena film ini bisu, kita tidak tahu apa yang Jack katakan. Alana yang memutuskan bersembunyi di dalam dapur justru harus menahan diri dari serangan kecoa yang begitu banyak. Karena sedikit saja Alana bersuara, dia akan kembali tertangkap. Alana yang bersembunyi di belakang pintu, muncul pertanyaan dalam hatinya, Rabin masih hidup atau tidak ya? Namun tiba-tiba muncul seorang kurir yang mengantar sesuatu dalam sebuah kotak. Beralih ke Rabin yang ternyata masih hidup. Dia hanya berteriak ketakutan, dan karena teriakan Rabin inilah Alana berhasil tahu Rabin ada di mana, dan tepatnya di sebuah ruangan di lantai 2. Namun sesampainya di lantai 2, Alana justru menemukan sebuah ruangan berisi gergaji kecil, dan belum sempat mencari di ruangan lain, Alana justru kembali melihat si Jack datang.
Alana justru bersembunyi di sebuah ruangan berisi kamera yang mengarah ke kasur. Namun di sisi lain, Jack melihat pintu ruangan yang terbuka yang membuat Jack curiga ada orang yang masuk ke ruangan itu. Dan alangkah terkejutnya Alana manakala menemukan sosok mayat anak kecil di bawah kolong kasur yang membuat Alana ketakutan akan bayang-bayang kematian. Namun sialnya, Jack justru mengunci ruangan itu. Namun karena Jack lagi-lagi melihat sebuah pintu yang tidak tertutup rapat, dia mencoba kembali dan menelusuri ruangan itu. Luar biasa sekali, manakala Jack sibuk mencari di toilet, Alana memutuskan berpindah sembunyi di dalam lemari. Namun karena Jack tidak menemukan apapun, dia memutuskan membawa mayat anak kecil itu entah kemana. Alana yang memutuskan keluar justru menemukan pemandangan mengerikan di mana Jack memotong tubuh anak kecil itu yang membuat Alana ketakutan dan merasa akan mengalami hal yang sama. Alana yang penisirin mencoba memantau akan dibawa kemana potongan tubuh itu, dan dia melihat seseorang menerima box berisi potongan tubuh, dan Alana menyimpulkan ini semua hanya demi uang. Jack yang sedang santai melihat timer tersisa 25 menit lagi, yang sepertinya Jack sekarang sedang menunggu kedatangan seseorang. Alana yang melihat Jack tertidur kembali mencoba mengendap-endap, dan setelah memastikan di meja terdapat sebuah kunci, Alana memberanikan diri untuk tetap mencari di mana Rabin disembunyikan. Namun sial sekali, Alana yang terlalu terburu-buru mengambil kunci justru membuat Jack terbangun, di mana Alana yang kembali bersembunyi kembali dibayangi kematian yang menakutkan. Alana yang mencoba survive dengan memakai sebuah kursi bahkan membuat Jack menikmati semua momen ini. Namun saat Alana mendapati pisau yang membuatnya pede untuk bertarung. Alana yang kabur membawa pisau melihat Jack terjatuh karena terpeleset air, dan momen ini harusnya dimanfaatkan Alana untuk mengirim Jack ke alam baka. Setelah membersihkan diri, Alana melihat timer berada di waktu 10 menit. HP yang gagal dibuka, namun fokus Alana justru hanya mencari kunci dan memastikan bahwa Rabin masih bertahan hidup. Alana yang mulai frustasi karena kunci yang didapatkan tidaklah cocok, justru menemukan foto-foto anak kecil yang kemungkinan adalah foto-foto korban yang sudah dipotong. Dan alangkah terkejutnya Alana manakala melihat seorang wanita datang yang kemungkinan dia adalah rekan saudara atau teman dari sosok Jack yang telah Alana bunuh. Jack! Dia adalah Murni, dia adalah istri dari sosok Jack. Namun saat Murni memanggil Jack tanpa jawaban, Murni curiga ada hal buruk yang menimpa suaminya itu.
Murni mengambil kunci di sebuah guci, lalu dia mendapati Rabin yang ketakutan. Sementara Alana masih kesulitan untuk menyembunyikan jasad si Jack. Lalu dia beralih mencoba meminta tolong melalui sebuah telepon. Luar biasa sekali, di mana Alana berhasil membawa jasad si Jack bahkan sampai keluar rumah. Namun di sisi lain, Murni mulai curiga ada orang lain selain mereka, manakala Murni menemukan sebuah telepon terkoneksi. Bahkan Alana juga berhasil membersihkan cairan merah milik si Jack, yang membuat saya menyimpulkan bahwa Alana bisa menjadi sosok psikopat di masa yang akan datang. Alana yang lagi-lagi bersembunyi di lemari banyak kecoa kembali dilanda dak-dikduk manakala Murni mendekat sambil menelpon si Jack. Namun faktanya Murni sekarang sudah menjadi janda. Lalu betapa terkejutnya sosok Murni manakala menemukan sosok suaminya sudah menjadi mayat. Satu pertanyaan, siapa yang tega membunuh suami terbaiknya itu? Hasrat psikopat Murni semakin membara. Dia lalu mengambil kapak maut 213 dan berharap akan menemukan pelaku pembunuh suaminya itu dan membalaskan dendam. Alana yang mencoba mengangkat telepon memutuskan kembali bersembunyi manakala mendengar langkah kaki sosok Murni yang datang mendekat. Murni kembali survive mencari di mana Rabin berada. Dengan langkah mengendap demi menghindari bunyi dan membawa sebuah pisau, Alana berharap dia bisa membawa Rabin dalam keadaan hidup. Namun Alana justru ceroboh dengan menjatuhkan koper, yang membuat Murni mendengar itu dan merasa ada seseorang yang sedang bersembunyi dan kemungkinan dia adalah pelaku. Dan bodoh sekali, padahal Alana membawa sebuah pisau, namun dia justru memutuskan kabur. Padahal ada pilihan untuk menusuk dan Alana akan menjadi pemenang melawan psikopat. Alana yang justru bersembunyi di dalam toilet tentu dibuat terkejut manakala sebuah kapak membobol pintu. Namun ketika Murni akan membuka pintu itu, yang terjadi adalah Murni memutuskan mengunci Alana di dalam kamar. Namun tiba-tiba dia kedatangan sosok polisi seorang diri. Sementara di sisi lain Alana menemukan sebuah jendela untuk kembali kabur. Namun lagi-lagi Alana justru kembali ke rumah itu, dimana karena terkecoh kedatangan Alana, sang polisi justru terkena bacokan. Dan bodohnya, bukannya mengambil pistol itu, Alana justru kembali kabur. Murni yang mencoba memastikan Alana tidak kabur lantas menembak Alana. Namun karena arahan sutradara, tembakan Murni selalu saja meleset. Beruntung sekali, di mana Alana yang tiba-tiba muncul masih kembali kabur. Dan karena peluru sudah habis, Murni kembali memakai kapak maut. Lagi-lagi Alana benar-benar unggul dalam hal strategi, di mana dia berhasil memukul kepala Murni. Namun bukannya mengambil kapak dan mengakhiri film ini, Alana justru mengambil kunci. Dan alhamdulillah Alana berhasil menemukan Rabin dalam keadaan hidup. Namun apakah mereka bisa kabur dengan selamat? Simak sampai habis.
Bodoh sekali, bukannya mengambil kapak yang ada di tangga, Alana justru memutuskan menarik rantai itu sampai terputus. Tentu saja itu adalah hal yang sangat mustahil. Makin menarik manakala Alana memutuskan mengambil sebuah gergaji. Namun setelah rantai terpotong, mereka mencoba kabur dengan tangan kosong. Sesuai prediksi BMKG, Murni sudah tersadar. Kini mereka dibayangi ketakutan bagaimana cara keluar dari rumah ini dalam keadaan selamat. Lagi-lagi mereka bersembunyi, sementara Murni berganti senjata pisau yang membuat saya gregetan ingin membanting HP. Alana yang sudah berhasil kabur justru lagi-lagi memutuskan kembali, dan alasan Alana kembali adalah untuk mengambil sepatu. Bukannya berlari secepat mungkin, mereka justru memilih pakai sepeda. Padahal jelas-jelas permukaannya adalah tanah lembek, mustahil bisa bersepeda secepat mungkin. Dan entah karena malas berlari atau sudah terlalu lelah, mereka yang bersembunyi di sebuah mobil dengan tangan kosong. Cuma ada dua pilihan. Pilihan satu, mati aja, atau pilihan dua, mati konyol. Namun pedal gas yang tiba-tiba terinjak membuat Murni kesulitan menggunakan kapak, dan momen ini digunakan mereka untuk kabur. Emosiku kembali memuncak manakala mereka lagi-lagi kembali dan mencoba membenarkan rantai sepeda, dan sekarang terjadi adegan kejar-kejaran, sepeda mengejar mobil, kebalik. Namun karena sepedanya kembali rusak, mereka justru memilih berlari, dan bodohnya bukannya mengambil jalan setapak, mereka justru memilih jalan yang bisa dilalui mobil. Beruntung sekali manakala mobil menemui hambatan sungai, namun bukannya mengambil batu sungai dan memastikan kematian Murni, mereka lagi-lagi kembali kabur. Singkat waktu, pagi pun telah tiba. Dua sosok anak kecil ini bisa tidak tidur semalam suntuk demi lolos dari kejaran psikopat. Namun sialnya, kaki Rabin terjepit batu. Tanpa mereka sadari, Murni psikopat sudah siap dengan kapak mautnya. Tapi setelah itu, ya, dua anak ini akhirnya beruntung. Karena arahan sutradara, polisi berhasil menghabisi psikopat Murni yang sangat cemen karena cuma berani sama anak kecil.